Shalom, saudara-saudara, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Malam ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita memulai ibadah kul pada hari ini dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Terima kasih karena Tuhan sudah kumpulkan kami malam ini. Hari ini kami mau bersekutu bersama. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami, agar benar Tuhan, setiap kami memuji Engkau, menyembah Engkau dengan cara yang benar. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang baik seperti Engkau, dan kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau selalu Tuhan bersyukur pada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini bersuka cita saudaraku, amin ya. Kita pasti bersuka cita karena Tuhan kita baik ya. Nah, hari ini kita akan menaikkan lagu Sebab Tuhan Dia Baik ya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Memuji baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Oke, yes, Tuhan itu baik ya, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya ya. Mari kita selalu bersyukur, mari kita selalu percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan Yesus selalu baik. Ya saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan kita dan menyadarkan kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan Yesus tuh tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita.
Mari tetapkan hati untuk selalu bilang Tuhan Yesus baik. Mari kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes Tuhan, mari kita angkat lagu ini dari awal, saudaraku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah
fondra prana kemola prana yarase. Yera la frola prana kera fondra la yarase. Yes Tuhan. Yera fokra la prandiklara la shekera la fondra kla pranda poro la fra. Ala yara shekera la fondra kla prola mara poro la prandeke la se. Yara la cara la fokora la mara yase, cara la fondra kamora la mara kera la mara se. Era cara fonda praklamu yara mana kera la mana shekera la fora la prandikla mara yashe. Yara shekera la mara shekera la fora la mara kra la mara se. Yara poro sheken mala prandra kla. Yana ma shekera la fondra kla yara se. Yara shekera. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik untuk kami Tuhan. Yara fondra klama yara shekera la fondra yase. Betul Tuhan, kami mau nyatakan apapun yang terjadi, kami gak mau jadi tawar hati Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan terjadi dalam kehidupan kami itu mendatangkan kebaikan untuk kami. Dan hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari urapilah Tuhan, Ibu Rina Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari nyatakanlah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga Tuhan setiap firman itu Tuhan betul-betul Tuhan yang mengajar kami supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengerti setiap tindakan-Mu Tuhan. Mengerti setiap isi hati-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan setiap kami gak makin lelah Tuhan. Kami gak makin jadi lemah Tuhan, tapi kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Mereka berlari dan tidak menjadi lemah Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Ya dan terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, berkuasalah Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami percaya setiap firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Bahkan Tuhan, setiap firman-Mu memberi kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali malam hari ini di dalam ibadahku online melalui Berkasih. Malam hari ini tema khotbah yang akan disampaikan adalah tentang penangkal tawar hati. Saya tidak tahu pasti akan keberadaan Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini. Mungkin ada yang dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam masalah ekonomi, atau mungkin juga dalam masalah-masalah lainnya. Tapi bersyukur hari ini sama-sama kita mau belajar kembali firman Tuhan, di mana tadi sudah disampaikan dengan tema penangkal tawar hati. Mungkin saja saat ini seperti yang tadi saya pernah katakan, dengan pandemi yang masih berlangsung, banyak di antara kita sudah mulai merasa bosan, merasa jenuh, bahkan merasa capek gitu kayaknya. Kok kayak rasanya nggak berakhir keadaan seperti ini. Padahal kalau Tuhan mau buat segala sesuatunya jadi baik, pasti Tuhan bisa dan Tuhan mampu. Tapi kenapa sampai saat ini Tuhan masih izinkan pandemi berlangsung dan sepertinya belum mengalami satu perubahan, malah bahkan semakin hari menurut berita yang disampaikan bahwa semakin banyak ditemukan pasien-pasien baru dan bertambahnya terus angka kematian. Tapi yang satu hal yang bisa kita percaya, kita yakini
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan seperti yang tadi disampaikan, banyak pastinya ya orang yang mulai merasa kecewa, mulai mundur mungkin dari kerohanian, dan mungkin sebagian orang ada yang menjadi marah sama Tuhan dan gak mau bergereja-gereja lagi, gak mau lagi percaya sama Tuhan, gak mau lagi berharap sama Dia. Ya karena mungkin ada yang mulai kehilangan pekerjaan, ada yang ngerasa geraknya itu terbatas, gak bisa lagi beraktivitas secara normal, belum lagi kesulitan ekonomi, bisnisnya kurang lancar. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi orang tuh putus asa, nggak punya pengharapan. Nah, keadaan ini kalau terus dibiarkan berlarut-larut sangat membahayakan, karena bisa mengarah kepada keadaan yang disebut dengan tawar hati. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan, diambil dari Amsal ke-24 ayatnya yang 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi di dalam Alkitab juga sudah dikatakan bahwa kalau kita dalam keadaan tawar hati di masa kesesakan, maka kita tidak punya kekuatan, atau kekuatan kita tuh jadi kecil gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita pengen tahu gitu ya, apa sih sebenarnya tawar hati itu? Tawar hati ini adalah ungkapan yang menunjukkan kepada suatu keadaan di mana orang tersebut sudah tidak punya semangat, tidak bersemangat lagi, tidak ada kemauan, gak punya kemauan, hilang rasa keberanian, lalu kecewa, putus harapan, merasa jemu, merasa lelah, apatis, dan kalau dibiarkan akan menjadi frustasi. Ya, rasanya memang manusiawi kalau dalam keadaan yang tidak mengenakan ini seseorang bisa menjadi kecewa gitu ya. Tapi biarlah kiranya kekecewaan itu tidak terus menerus gitu kan ya, tidak terus menerus ada dalam diri orang tersebut. Kita harus buru-buru untuk bisa bangkit, kita harus buru-buru untuk bisa bangun dari segala rasa kekecewaan kita itu. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha untuk bisa membangkitkan iman kita, percaya kita bahwa keadaan ini memang tidak mengenakan, tapi tidak akan selamanya keadaan akan terus seperti ini. Pasti sekali waktu, menurut waktunya Tuhan, keadaan ini akan berakhir. Keadaan yang tadinya tidak mengenakan, keadaan yang rasanya membuat kita itu seperti tidak nyaman dalam menjalani kehidupan, sekali waktu percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan pasti akan mengubahkan, menjadikan keadaan berbalik dari keadaan tidak baik menjadi baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mempunyai semangat bahwa kita tahu dan kita menyadari kita itu punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup mengangkat kita semua dari keterpurukan yang ada. Malam hari ini kita diingatkan dengan 3 hal yang dapat menangkal rasa tawar hati itu. Jadi malam hari ini sama-sama kita mau mengetahui apa aja sih hal-hal yang bisa menangkal rasa tawar hati. Yang pertama yaitu kita harus selalu mengingat akan janji-janji Allah. Kita sama-sama buka ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus yang ketiga. 2 Petrus yang ketiga ayat yang ke-9a. Ya, ayat firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Demikian Bapak Ibu Saudara bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu sama-sama bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali terdapat janji-janji firman Allah. Ketika kita sedang dalam masalah kesulitan ekonomi, ada firman Tuhan yang mengatakan atau memberikan kekuatan tentang akan dicukupkannya kita dari segala kekurangan yang ada. Ketika seseorang sedang dalam keadaan yang goyah,
Di sana juga ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan agar kita tetap teguh hati dan tidak goyah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini sepertinya sedang sangat mengkhawatirkan, percayalah bahwa keadaan ini tidak selamanya terjadi dan Tuhan akan mengubahkan seperti janjinya di dalam Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagian kita hanyalah dengan setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengingat janji-janjinya yang ajaib, yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, kita harus selalu mengingat janji-janji Allah. Yang kedua adalah Allah lebih besar dari segala persoalan yang ada. Kita sama-sama buka ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10. Yohanes yang ke-10 ayatnya yang ke-29. Saya bacakan lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapakku lebih besar daripada siapapun. Bapak Ibu Saudara, mari mulai kita belajar untuk selalu melihat dan menyadari bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar melebihi setiap persoalan yang ada. Mungkin menurut Bapak Ibu Saudara, masalahku besar, masalahku ini luar biasa. Tapi sadari dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang ada. Sekali waktu saya pernah diperhadapkan dengan keadaan dimana rasanya tuh, saat itu tuh lagi ada masalah besar gitu kan ya. Saya diminta untuk mengadakan satu pertemuan, lalu dimana saat itu saya juga punya keperluan lain yang cukup mendesak, yang urgent. Sementara saat itu rasanya fisik saya itu lagi kurang mendukung gitu kan ya. Rasanya gimana ya, tapi tiba-tiba saya disadarkan bahwa saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Jadi di situ saya langsung mengambil respon. Saya mengucap syukur dulu pertama-tama. Tuhan, terima kasih untuk masalah yang besar yang datang padaku. Tapi saya percaya ketika saya menyerahkan semua masalah ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong saya. Itu yang saya yakini, itu yang saya imani. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi akhirnya ketika semuanya berjalan, ternyata ya bisa dijalani. Masalah yang besar, masalah yang rumit kayaknya untuk saat itu, tapi ternyata ya bisa selesai juga gitu. Semuanya lancar, dilancarkan, puji Tuhan. Dan terbukti dari ada satu rekan yang bilang sama saya, Rin, tadi kok rasanya kamu sukacita sekali ya waktu bawain acara ini. Nah, di situ jadi saya berpikir, coba kalau tadi saya merespon dengan satu sikap, aduh Tuhan ini gimana, aduh Tuhan ini gimana, saya ngomel, saya ngedumel, saya yang terus memikirkan gitu hal-hal yang negatif, pasti teman saya nggak akan bilang seperti itu. Tapi ketika saya meresponinya dengan Tuhan, saya bersyukur dan saya percayakan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita dapat nilai lebih, kita dapat nilai plus, bahwa ada orang yang melihat sukacita itu keluar dan terpancar dari dalam diri kita. Jadi ya itulah mengapa selalu saya katakan dalam segala keadaan sulit ataupun tidak mengenakan, pertama-tama respon kita tuh harus tetap bersyukur gitu. Meskipun gak enak rasanya dan susah untuk melakukannya, tapi ketika ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan kekuatan, maka kita bisa mengucap syukur dan segala sesuatu ini berjalan mengalir, dan di akhirnya kita melihat sesuatu yang plus, sesuatu yang bersinar. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang kedua ya, kita sadari bahwa kita itu punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar. Yang ketiga adalah kita harus menjaga sikap hati yang terus itu bersyukur dan bersukacita. Ayat firman Tuhannya diambil dari 1 Tesalonika 5. Ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Nah, ya, 1
1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi betul ya, saya sendiri sudah mengalami dan sering saya saksikan bahwa ketika kita bersyukur, kita bersukacita, dan maka segala sesuatunya itu akan Tuhan buat jadi indah gitu ya. Seperti kita tahu sama-sama kisah tentang Paulus dan Silas ketika disiksa dan dipenjara. Mereka tidak berputus asa, mereka tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel, tapi mereka tetap menjaga semangat. Terbukti dari cara mereka ketika meresponnya dengan menaikkan doa, pujian, penyembahan kepada Allah dengan segenap hati, sehingga akhirnya mereka pun dibebaskan dari segala kesesakan yang ada. Nah, jadi pesan untuk hari ini, kita sudah tahu sama-sama bahwa ketika dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun, janganlah kita sampai tawar hati, karena itu sangat berbahaya, bisa membuat kita sampai frustasi, kita nggak mau lagi kenal sama Tuhan, kita malah bahkan marah dan berontak sama Tuhan. Tapi ketika masalah itu ada, percayalah bahwa semuanya itu bisa segera berlalu. Jadi kita nggak boleh tawar hati, dan ada 3 hal yang bisa menangkal ketika rasa tawar hati itu mulai datang. Yang pertama, kita selalu mengingat akan janji-janji Tuhan yang luar biasa ajaib. Yang kedua, kita sadari bahwa kita itu punya Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari masalah yang kita punya. Dan yang ketiga, kita harus tetap menjaga sikap hati kita, yaitu dengan tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kehilangan semangat, jangan lagi juga pernah jauh dari hadirat Tuhan. Tetap kuatkan hati kita, tetap teguhkan hati kita dengan setiap masalah yang ada. Percaya, Tuhan kita dahsyat. Tidak pernah sekali-kali Tuhan meninggalkan kita, tidak pernah sekali-kali Tuhan membiarkan kita dan membuat kita terpuruk dalam keadaan kita. Tapi akan ada saatnya Tuhan mengangkat setiap kita kembali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebelum mengakhiri firman ini, saya rindu untuk kita boleh sama-sama menaikkan satu pujian yang mengingatkan bahwa betapa kita itu mempunyai Allah yang besar. Saya sungguh-sungguh diberkati dengan pujian ini ketika mami saya mengalami jatuh saat itu. Pujian yang terus saya perdengarkan di ranjang rumah sakit mami saya adalah, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengatasi setiap masalah yang ada. Dan ketika pujian itu terus diperdengarkan, ketika pujian itu terus dikumandangkan, terus dinyanyikan di samping bantal mami saya melihat terus perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa terjadi, sehingga saya benar-benar merasa diberkati dengan pujian ini. Dan malam hari ini saya percaya setiap kita juga pasti mengalami berkat yang luar biasa ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita itu punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengatasi setiap masalah kita, Tuhan yang sanggup mengatasi setiap badai kehidupan kita. Apapun itu, masalah buat Tuhan itu kecil karena Dia besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingat akan hal itu bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Selalu ada
untuk malam hari ini. Kalau kami boleh sama-sama kembali masuk di dalam ibadah Kul online Tuhan, walaupun kami dibatasi Tuhan dengan perangkat-perangkat yang ada nih Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara ajaib. Malam hari ini juga Tuhan kami bersyukur kalau kami telah diingatkan kembali bahwa kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang tawar hati Tuhan dengan segala keadaan kondisi yang terjadi hari-hari ini, tapi kami semua tetap bersemangat. Kami tetap menyadari bahwa kami punya Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka segala perkara, segala masalah yang besar itu tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami diberikan kemampuan untuk boleh menjalani dan melewati setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, izinkan kami terus Tuhan untuk mengingat janji-janji Tuhan yang besar, janji-janji Tuhan yang dahsyat, kebesaran Tuhan, dan juga kami juga mau menjaga sikap hati kami Tuhan untuk terus bersyukur, untuk terus bersukacita. Saat ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan akan keberadaan saudara-saudara kami Tuhan di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melawan setiap kami Tuhan, Engkau menjaga setiap kami. Tuhan sudah menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga sudah memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Setiap kami yang mulai goyah Tuhan, kami diingatkan, disadarkan untuk kami terus senantiasa mengandalkan Tuhan dan tetap kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk masa-masa pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, menurut waktu Tuhan maka segala sesuatunya akan terjadi perubahan Tuhan. Kau akan membalikan keadaan yang tidak baik menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk menyadari terus Tuhan kedaulatan-Mu, dan Tuhan Yesus berikan kepada kami semua Tuhan untuk terus bersabar, terus kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar malam hari ini, dan kami percayakan seluruh kehidupan kami dan seluruh jemaatku ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini lewat ibadah Kul online ini Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus memuji, memuliakan namamu. Kami boleh mendengarkan akan isi hatimu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripadamu Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus mempunyai Allah yang besar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus boleh senantiasa menjaga hati kami Tuhan, di dalam segala keadaan kami Tuhan pada saat-saat ini Tuhan. Biarlah segala kebimbangan, segala kegelisahan, tawar hati Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu di Kul Maleber Kasih ini Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan, Kau berkati Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu akan isi hati kami Tuhan. Engkau yang tahu segala keadaan kami Tuhan. Kalau yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah tangan-Mu Tuhan boleh menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan yang mengalami segala beban Tuhan, segala beban yang menghimpit setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami boleh mendapatkan kebebasan, kelegaan, kelepasan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Senantiasa Tuhan kami mau bawa Tuhan bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau bela bangsa kami Bapa. Kami percaya bangsa kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Bangsa kami ada di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau juga memberikan kesejahteraan pada bangsa kami, kota kami Tuhan. Dan dimanapun kami tinggal Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus.
Bapak, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kami bawa mamanya Cidesi, mamanya Meli, Tante Siumei, Tante Lena ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar di masa senjanya ini Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kesehatan yang sungguh luar biasa kepada anak hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu Rina Tuhan, Kau memberkati Rina Tuhan, keluarga, suami, anak-anak, anaknya Tuhan, Kau berkati Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau memakai Tuhan, dimanapun Rina ada Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat anak-Mu Putri Tuhan, Kau berkati anak-Mu Tuhan di dalam masa remajanya ini Tuhan, usia dewasanya Tuhan, Kau berkati Bapa. Kau memberkati anak-Mu Tuhan, ya setiap apapun Tuhan yang anak-Mu lakukan Tuhan, yang setiap tangannya Tuhan, Kau berkati Bapa. Bapa, kami juga Tuhan menyerahkan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarga Putri Tuhan, Ibu Yoyo, suami dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan, kul ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walau kul ini online Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap jiwa-jiwa Tuhan yang boleh melihat, menonton acara kul ini Tuhan. Diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, terus Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh kuat menghadapi semua ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau naikkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala jawaban doa kami Tuhan, kami sudah terima pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara angkat tangan dan buka hati untuk menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan pembelaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kita di on time bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya dan sudah menerimanya, katakan